Apakah untuk mendapatkan beasiswa ke Jepang harus jadi anak OSN dulu? Assalamualaikum teman-teman semua, kembali lagi di video gue untuk hari ini. Dan di video kali ini gue pengen share ke kalian semua sertifikat-sertifikat yang gue kumpulin ketika gue daftar S1 ke Jepang. Ini adalah satu pertanyaan yang banyak banget gue dapetin dari teman-teman semua yang penasaran. Misalnya contoh lomba apa sih yang harus kita ikutin, apakah harus level OSN, apakah harus level internasional, lalu bagaimana juga dengan sertifikat-sertifikat yang kita dapatkan dari kegiatan kepanitiaan dan organisasi. Nah kebetulan nih karena akhir-akhir ini gue ngumpulin berkas untuk mendaftar di beberapa beasiswa, gue kembali memiliki data semua scan dari sertifikat yang pernah gue kumpulin ketika gue daftar S1 di Jepang. Sebelumnya gue pengen cover dulu nih, buat teman-teman yang merasa, Kak, seberapa penting sih sertifikat itu untuk dikumpulkan? Apakah nggak cukup dengan nilai transkrip atau SAT, IELTS, TOEFL aja? Di sini gue ingin menekankan bahwa pertama, kita nggak bisa serta-merta mengatakan bahwa satu itu lebih penting daripada yang lain, karena application itu menyeluruh di nilainya. Jadi kita nggak bisa menebak nih porsinya yang lebih besar seperti apa dan yang akan diconsider lebih tinggi atau lebih utama oleh admission board itu seperti apa. Makanya kalau misalnya bisa kita maksimalin di semua poin-poinnya, termasuk di sertifikat yang ingin kita kumpulkan. Seberapa pentingnya sih sertifikat? Menurut gue pribadi penting banget. Karena di sini admission board itu tuh pengen cari kandidat mahasiswa yang bukan hanya cerdas secara IQ atau akademik, tapi juga cerdas secara emotional intelligence-nya juga. Jadi dicari yang kalau misalnya udah berangkat ke luar negeri, bisa nggak nih survive, bisa nggak sih beradaptasi dengan culture baru, dengan nuansa baru, dengan pertemanan dan kelompok pergaulan yang baru, dan bisa nggak nih dia tetap kompetitif walaupun ada tekanan-tekanan kehidupan lainnya sebagai mahasiswa asing atau mahasiswa minoritas. Dan biasanya ini bisa kelihatan dari partisipasi kita selama kita di SMA, partisipasi dalam lomba, kepanitiaan. Nah biasanya hal-hal seperti inilah yang menunjukkan karakter kita. Kalau misalnya untuk gue sendiri, berapa sih sertifikat yang gue kumpulin? Semuanya. Jadi karena waktu itu nggak dibatasin harus ngumpulin berapa sertifikat, maka gue kumpulin semua yang gue punya. Dan dari semua sertifikat yang gue kumpulin ini terbagi menjadi 4. Sertifikat kepanitiaan, terus sertifikat dari organisasi, lalu sertifikat lomba, dan yang terakhir adalah sertifikat penghargaan. Untuk sertifikat kepanitiaan sendiri, dulu karena gue jadi OSIS dan juga sebagai anggota English Club, ada beberapa perlombaan yang dimana gue adalah PJ-nya atau dimana gue adalah anggotanya. Nah, dari sertifikat-sertifikat inilah gue kumpulkan dan gue submit ke sekolah-sekolah atau universitas-universitas terkait. Sertifikat selanjutnya adalah sertifikat perlombaan. Apakah harus OSN atau tingkat internasional? Kalau bisa, tentu aja bisa banget untuk kita submit. Tapi kalau misalnya gue sendiri setelah dilihat-lihat lagi, semua perlombaan atau kebanyakan perlombaan yang gue ikutin ketika gue kelas 10, 11, 12 adalah perlombaan tingkat sekolah atau tingkat kota. Dan kalau internasional ada satu ketika gue kelas 10. Perlombaan seperti apa sih yang gue ikutin? Kalau misalnya teman-teman punya bayangan, harus olimpiade nih, sebenarnya enggak. Kalau misalnya kita buka dari kelas 10, sertifikat yang internasional yang gue punya itu satu. Itu adalah ketika gue student exchange dan ikut lomba di Taiwan. Sisanya ketika kelas 11, itu adalah momen ketika gue banyak ikut lomba karena sekali lagi gue adalah anggota English Club dan gue sering diamanahkan untuk ikut lomba speech competition. Baik itu tingkat sekolah, baik itu tingkat kota, dan tingkat universitas juga ada. Sebenarnya nggak semuanya menang juga gitu. Jadi walaupun ada sertifikat partisipasi, tetap waktu itu gue translate ke bahasa Inggris dan gue kumpulin. Kelompok sertifikat ketiga yang bisa dikumpulin adalah organisasi. Organisasi seperti apa? Kalau misalnya gue dulu di SMA, organisasi atau ekskul yang disediakan itu kalau organisasi ada MPK, OSIS, dan ROHIS. Sementara kalau misalnya ekskul ada banyak banget ya kayak di sekolah-sekolah kalian. Nah, karena gue menjadi pengurus di kedua organisasi atau ekskul yang gue ikutin, di English Club gue menjadi presidennya ketika gue kelas
11 atau 12 gue lupa. Dan ketika OSIS gue menjadi sekretaris umum, jadi dari 2 sertifikat ini gue translate ke bahasa Inggris dan juga gue submit ke universitas yang gue daftar. Lalu yang terakhir juga adalah sertifikat penghargaan. Maksudnya penghargaan apa sih dan bedanya sama organisasi itu seperti apa? Kalau gue pribadi ngebedainnya, mungkin teman-teman ada definisi yang lebih bagus kali ya. Tapi kalau misalnya gue pribadi ngebedainnya itu, lomba adalah kalau kita berkompetisi. Sementara penghargaan itu dikasih ke kita walaupun kita tidak ada niatan untuk diberikan penghargaan tersebut gitu. Untuk penghargaan sendiri, yang gue kumpulin adalah penghargaan ketika gue mendapatkan atau meraih nilai tertinggi. Jadi kalau misalnya di SMA gue itu ada budaya di mana kalau misalnya nih kita ujian tengah semester atau ujian akhir semester, kalau misalnya kita nilainya tertinggi di satu mata pelajaran, maka kita bisa dapat penghargaannya. Selain itu, kalau misalnya kita mendapatkan peringkat teratas misalnya di angkatan kita, maka di situ juga sekolah bersedia mengeluarkan penghargaan. Itulah kurang lebih 4 kelompok sertifikat yang gue kumpulin ketika gue apply ke universitas-universitas di Jepang. Buat teman-teman semua yang merasa ada halangan untuk bisa mengumpulkan sertifikat-sertifikat tersebut, misalnya yang pertama, Kak, tapi sekolah aku nggak ada budaya mengeluarkan sertifikat untuk apapun. Nah, di sini mungkin menjadi kewajiban kita untuk mengambil inisiatif dan mengajukan kepada guru-guru atau kepala sekolah atau pihak berwenang lainnya. Kalau aku dulu juga pernah ada momen-momen di mana misalnya nilai aku paling tinggi atau misalnya aku rasa aku bisa mendapatkan penghargaan dan diberikan tapi secara verbal dan tidak secara tertulis. Aku coba tanya ke guru aku, Bu, saya lagi daftar nih buat universitas dan bisa ngebantu banget loh buat saya kalau misalnya saya punya sertifikat yang bisa saya kumpulkan. Nah, biasanya karena sekolah juga pasti ngedukung banget akan kesuksesan akademik kamu, harapannya bisa dibantu sebisa mereka. Atau kasus lainnya nih seperti teman-teman yang mikir, ya tapi kan kakak enak dulu sekolahnya gak ada COVID, bisa lomba kesana kemari dan bisa mendapatkan penghargaan-penghargaan tersebut. Aku di sini pengen bilang ke teman-teman semua untuk jangan khawatir, karena saat ini pun banyak banget institusi yang akhirnya sudah beradaptasi dengan COVID dan siap banget nih untuk menunjang kesuksesan akademik kamu. Di sini ada satu perlombaan yang coming soon yang dimana pendaftarannya masih dibuka, yaitu SNSC 2021 atau Scouters National Student Competition 2021. Ini adalah perlombaan nasional online yang diselenggarakan oleh Scouters yang dimana cabang perlombaannya itu banyak banget, ada dari SD sampai SMA. Nah, buat teman-teman semua nih yang lagi ngejar beasiswa, yang lagi ngejar masuk ke universitas-universitas ternama baik di Indonesia maupun di luar negeri, kalau misalnya dari aku saranin ikut aja. Jadi baik itu sebagai peserta atau misalnya mungkin nanti kalian bisa menang, apapun itu pengalamannya dan sertifikatnya pasti bisa ngebantu kamu di jenjang selanjutnya. Dan cabang perlombaannya pun gak akademik aja. Ada Olimpiade IPA IPS, tapi juga ada perlombaan English Competition dan juga Creative Competition seperti bikin video, bikin poster, dan lain sebagainya. Nah, buat teman-teman yang lagi nyari beasiswa S1 ke luar negeri dengan free tuition, ini menjadi lomba yang cocok banget buat kalian karena grand prize-nya adalah beasiswa S1 di Turki dan ada hadiah-hadiah menarik lainnya seperti 5 days trip ke Korea. Kalau misalnya aku jadi teman-teman bakal langsung klik aja di link berikut atau yang ada di description box di bawah. The point is for you to try. Buat teman-teman semua yang mikir palingan nggak bisa menang, you don't know that yet. Don't decide your destiny for you. Yang bisa kalian lakukan adalah to work as hard as you can. Kalian bisa aja langsung dicek di Instagram page SNSC Competition, and may the best student thrive. Not win, but to get something valuable out of your experience in this competition. Sampai situ dulu dari aku. Semoga ini menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.